Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد الحمد لله في هذا النهار نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab Durus Lughah Al-Arabiyah لغير الناطقين بها. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hada. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Aina wasalna fi liqa'ina al-madi. Di pertemuan kita yang lalu kita sampai di mana Ibu sekalian? Halo. Pertemuan terakhir sampai di mana Ibu? Di semua. Terus Ad-Darsasani. Kita sampai di Ad-Darsasani. Kita kemarin sudah mulai masuk di bab 2 kan Ibu ya? Iya. Ad-Darsasani minal mujallad tsadis. Suaranya jadi mendem, Ustaz. Jadi mendem Om ya? Iya, kadang-kadang kayak gini. Tes, cek. Masih mendem, Ustaz. Cek. Hilang. Halo. Tes. Masih mendem Om ya? Masih. Begini bagaimana Om? Masih juga? Enggak, Udah Ustaz. lumayan. Bagaimana? Udah lebih baik. Udah lebih baik. Belum ada perubahan juga lebih baik. Udah nggak mendem, tapi kecil suaranya gitu. Tapi nggak mendem lagi. Habis kita doanya sih tadi. Bukan doa tadi Om. Itu udah bagus. Ini bagaimana sekarang? Bagus. Ah, Nah, ini lumayan Ustaz. Lumayan. Oh, ini lumayan nih standarnya tinggi. Movie standarnya tinggi nih, lumayan lagi. Udah bagus Ustaz suaranya. Tapi sudah bisa didengar jelas Om ya? Sudah. Sampai ceritanya Ahmad juga kedengaran. Kita kemarin alhamdulillah sudah mulai masuk ke pelajaran kedua dari jilid 3. Jadi alhamdulillah untuk pelajaran pertama sudah selesai. Alhamdulillah tentang al-i'rab al-bina, dan kita belajar meng-i'rab di sana, baik meng-i'rab ism maupun fi'il. Sedangkan di bab 2 kita kemarin sebenarnya juga belum selesai kan Ibu ya? Belum. Nah, kita di pelajaran kedua sendiri ada beberapa pembahasan, ada lumayan banyak pembahasan di sana. Dan kita kemarin baru sampai pertengahan. Kita kemarin mempelajari yang pertama wawul hal. Wawul hal ini salah satu jenis waw. Dia bukan wawul ataf yang bermakna dan, bukan wawul qasam yang bermakna demi, tapi wawul hal. Wawul hal itu apa namanya ini? Oh, ini terdengar kalau suara jeritan-jeritan.
Lagi berantem Ahmad sama Yusuf. Baik. Jadi wawul hal itu bukan bermakna dan, bukan bermakna demi, tapi bermakna Ketika, Ustaz. ketika atau pada saat atau sedangkan gitu ya. Ketika, pada saat, sedangkan. Jadi intinya wawul hal sesuai dengan namanya, dia menjelaskan kondisi atau keadaan ketika fi'lun itu berlangsung. Gitu ya Bapak ya? Gak bingung kan Bapak kemarin? Jadi menjelaskan kondisi atau keadaan ketika suatu fi'il berlangsung. Misal di sana kemarin ja'al mudarrisu wa huwa yadhaku. Ja'al mudarrisu wa huwa yadhaku. Pak guru telah datang sedangkan dia tertawa, atau bilang dengan tertawa gitu. Pak guru datang dengan tertawa. Hajjatu wa ana shaghir. Hajjatu wa ana shaghir. Saya telah melaksanakan haji ketika saya kecil. Ketika wa ana shaghir, ketika saya kecil atau pada saat saya kecil. Dakhaltul masjida wan nasu yusalluna. Saya masuk masjid ketika orang-orang sedang salat. Wasaltu Makkah wa qad gharabatis syamsu. Saya sampai di kota Mekah pada saat matahari terbenam. Sempurna. Jadi intinya wow ini seperti tadi menunjukkan kondisi atau keadaan ketika fi'lun berlangsung. Dan jumlah setelah wawul hal itu boleh berupa jumlah ismiyah, boleh juga berupa jumlah fi'liyah. Jadi boleh dua-duanya. Gitu ya Bapak? Paham? Lalu kalau misalkan di Arab bagaimana? Ya Arabnya setelah wawul hal, jadi waw itu kan harfun mabni. Kemudian setelah wawul hal itu rangkaian jumlah itu fi mahalli nasbin. Kalau misalkan di Arab sendiri dulu jumlah ismiyah ya ada mubtada, ada khabar. Kalau fi'liyah ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Tapi setelah itu al-jumlah atau al-jumlah al-ismiyah atau al-jumlah al-fi'liyah itu fi mahalli nasbin halun. Gitu ya, Bu ya? Dalam keadaan nasab sebagai hal. Bingung tidak, Ibu, tentang wawul hal kemarin? Insyaallah enggak, ya? Atau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Afwan Ustaz, tadi yang fi mahalli nasbin halun tuh yang setelah wawul hal ini ya? Setelah wawul hal. Jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah setelah wawul hal itu fi mahalli nasbin hal. Jumlah itu i'rabnya kan i'rab mahalli kan, Mas? Seperti syibhul jumlah atau ism mabni itu i'rabnya i'rab mahalli. Ya atau ya? Ya. Baik. Jadi kalau misalkan di sana ada hajjatu saja yang mudah. Hajjatu wa ana shaghirun. Hajjatu itu fi'lun dan fa'il kan Ibu ya? Fi'lun madin mabniyun ala sukun. Kemudian wal fa'il dhamirun, di sana ta itu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wawunya wawul hal harfun mabniyun ala al-waw ala al-afal harfun mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab atau la mahalla laha min al-i'rab. Ana mubtada'un atau ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Shaghirun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Wal jumlah al-ismiyah di sini ana shaghir maksudnya Ibu. Ana shaghir itu jumlah al-ismiyah fi mahalli nasbin halun. Gitu ya, Ibu ya? Bingung tidak? Bu Ana bingung tidak? Enggak, ya, insyaallah. Maksudnya ini menempati mansub Ustaz. Nah, dalam keadaan nasab sebagai hal. Jadi jumlah. Jadi seperti gini lah, perbandingan. Kita coba sedikit mengkiaskan. Mubtada dan khobar. Itu jumlah ismiyah kan, mubtada dan khobar. Khobar itu kan bisa berupa ism, satu ism saja.
bisa berupa jumlah, rangkaian susun kalimat, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah. Boleh juga berupa syibhul jumlah, ya kan namanya? Itu khobar. Iya. Mau jenisnya khobar itu apapun, selalu khobar dalam keadaan rofa. Misalkan Muhammadun talibun, misalkan seperti itu. Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa. Muhammadun mubtada marfu', talibun khabarun marfu', ya kan namanya? Iya. Kalau misalkan syubuhul jumlah misalkan Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi, Muhammadun mubtada, fil masjidi, fi itu harful jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-masjidi ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah ala akhirih. Kemudian syibhul jumlah al-jar wal majrur itu tadi, al-jar wal majrur syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Ya kan namanya? Iya. Kalau misalkan khabarnya berupa jumlah juga tetap fi mahalli raf'in. Misalkan Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Muhammadun mubtada, dhahaba ilal masjidi. Dhahaba itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wa dhamir wal fa'il dhamirun mustatirun. Fa'ilnya dhamir mustatirun taqdiruhu huwa ilal masjidi jar wal majrur. Kan gitu ya? Iya. Kemudian al jumlah al fi'liyah itu dhahaba ilal masjid itu tadi fi mahalli raf'in khabar. Ya kan namanya? Iya. Di sini juga demikian. Hajjatu wa ana shaghir. Itu hajjatu itu fi'lun dan fa'il. Wa-nya wawul hal mabni. Ana shaghir, ana mubtada, shaghirun khabar. Jumlah ismiyah ini yang terdiri dari mubtada dan khabar ini fi mahalli nasbin hal. Fi mahalli nasbin sebagai hal. Hal itu kan selalu mansub. Ya kan namanya? Iya. Masih bingung tidak, Om? Pokoknya setelah waw itu fi mahalli nasbin itu aja. Betul. Yang penting gitulah. Fi mahalli nasbin sebagai hal. Makanya disebut hal, wawul hal. Wawul hal. Karena secara makna dia juga menunjukkan kondisi atau keadaan, dan setelah wawul hal ini juga sebagai hal. Jadi waw itu beda-beda kan Ibu ya? Kalau wawul ataf yang bermakna dan itu setelah wawul ataf itu i'rabnya mengikuti sebelum wawul ataf itu tadi. Kalau wawul qasam itu yang untuk bersumpah, maknanya demi, itu termasuk huruf jar, wallahi gitu. Setelahnya ism majrur. Tapi kalau di sini wawul hal, setelah wawul hal itu fi mahalli nasbin. Gitu Ibu ya? Iya. Quran Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan Ibu tentang wawul hal? La yujad. Baik, nastamir. Kemudian kemarin ada pembahasan la'alla. La'alla ini di sini kita kemarin kalau laki-laki semuanya sering ribut kayak gini, Om. Mbak cewek, Ustaz. Bagaimana, Om? Kasih cewek satu. Si cewek satu. Kalau Bu Ana kan cewek semuanya anteng, Om ya? Sama aja. Si cowok atau berarti. Si cowok satu berarti. Tukeran ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Baik. Untuk la'alla itu sebenarnya bukan pembahasan baru, tapi di sini ini tidak seperti pembahasan di jilid 2. Kalau di jilid 2 kita membahas tentang pengaruh i'rabnya. La'alla ini seperti inna, menasabkan isim setelahnya dan merofakkan khabarnya. Tapi di sini kita lebih menekankan pembahasan secara makna. La'alla ini mempunyai dua makna, dua kemungkinan makna. Bisa at-tarajji, bisa al-ishfaq. At-tarajji maksudnya mengharap. Jadi la'alla, misal di sana la'allahu bi khairin, ini biasanya yang kita terjemahkan dengan semoga gitu ya. Ini kan harapan. La'allahu bi khairin, semoga dia dalam keadaan baik. Sedangkan al-ishfaq itu maksudnya apa?
kekhawatiran. Ahsantun. Misalkan la'allahu maridun, saya khawatir dia sedang sakit. Biasanya yang negatif itu al-ishfaq biasanya. Gitu ya, Bu ya? Baik. Mudah kan ini ya? Tidak ada pertanyaan, insyaallah. Halo? Tidak. Ada orang? Cuma beda artinya aja Ustaz maksudnya. Nah, beda artinya saja. Kalau secara i'rab tetap sama. Secara i'rab dia persis seperti inna, menasabkan isimnya, menasabkan isim setelahnya dan merofakkan khobarnya. Jangan ditarik dari sini. Baik. Tapi secara makna dia mempunyai dua kemungkinan makna. Bisa at-tarajji yang biasanya kita terjemahkan dengan semoga, ya. Semoga. La'allahu bi khairin, semoga, atau saya berharap dia dalam keadaan baik. Kalau misalkan di sana ada juga makna al-ishfaq, yaitu kekhawatiran. La'allahu marid, saya khawatir dia sedang sakit. La'allaka rasib, saya khawatir kamu tidak lulus. Bukan semoga kamu tidak lulus. Artinya bertolak belakang ya. Iya, betul sekali. Jadi terkadang itu bahasa Arab seperti itu. Beda sedikit itu beda. Tapi ini secara lafaz juga sama. Ya, tergantung niatnya gimana kan. Dalam mendoakan sakit ya. Lalu sakit gitu ya. Semoga dia sakit. Tapi biasanya kebanyakan sih kalau yang maknanya negatif itu kekhawatiran biasanya. Tapi tetap kembali ke niatnya masing-masing gitu. Niat kan dalam hati ya. Kan niat di dalam hati. Ntar di lisannya bisa saja ngeles gitu kan kalau ditanya. Tapi intinya gitu ya, la'alla itu mempunyai dua makna. Secara i'rab tetap sama, tapi secara makna mempunyai dua kemungkinan makna itu. Gitu ya, Bu ya? Iya. Baik, Nastamir, kemarin kita juga membahas ilaikum. Ilaikum kalau kita lihat sekilas ini seperti jar dan majrur. Ya kan Ibu ya? Tapi ini sebenarnya adalah ismul fi'li. Mungkin dulu kita di hari Selasa pernah mempelajari ini, membahas ini ismul fi'li. Ismul fi'li ada beberapa macam dulu. Jadi ismul fi'li yang bisa dikiaskan biasanya menggunakan rangkaian jar majrur seperti ini. Ismul fi'li ini ilaikum ini termasuk jenis ismul fi'lil amr. Ismul fi'lil amr. Di sana selalu bermakna amr. Maknanya apa? Khudhu. Ambillah, gitu ya, Bu ya? Khudhu. Maknanya. Jadi kalau misalkan di sana ada contoh, nanti kita akan baca juga insyaallah di hiwar. Ilaikum amthilatan ukhra. Ilaikum amthilatan ukhra. Ilaikum ini ismul fi'lil amr. Ismul fi'lil amr mabniun ala sukun. Kemudian ismul fi'lil amr itu secara pengaruh persis seperti fi'lun. Secara pengaruh dia persis seperti fi'lun. Dia kalau misalkan fi'l amr berarti dia mengandung makna amr, lalu faktor-faktor i'rabnya sama persis. Jadi menasabkan maf'ulun bihi, merafa'kan fa'il. Dan ilaikum di sini ismu fi'il amr mabniun ala sukun. Amthilatan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa man'ut. Sedangkan ukhra itu na'tun. Gitu ya, Bu? Bingung tidak? Contoh kalimatnya gimana Ustaz? Ini tadi ilaikum amthilatan ukhra. Ilaikum amthilatan ukhra. Atau ilaikum alkitaba. Udah gitu saja. Ilaikum alkitaba. Ilaikum itu ismul fi'il amr mabniun ala sukun, alkitaba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Ilaikal kitaba. Ilaika bil qiraati, misalnya seperti itu. Ilaikal kitaba, udah kita lihat. Ilaika. Jadi maknanya persis seperti fi'lun khudh atau khudhu. Ambillah.
Kalau kita ingin mengatakan ambil kitab itu, kan? Ambil kitab itu, kita bisa mengatakan pakai fi'lun khudh al-kitaba, khudhil kitaba, atau bisa pakai ism fi'il ini. Ilaikal kitaba. Gitu ya. Ilaikal kitaba maknanya juga ambillah kitab itu, sama. Sedangkan khudh al-kitaba. Bingung tidak? Ini ism ya Ustaz. Naam, ism. Ismul fi'li itu ism. Hanya saja dia bermakna dan berfungsi persis seperti fi'lun. Tapi dia tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun. Dia bermakna dan berfungsi persis seperti fi'lun, tapi tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun. Makanya dikelompokkan ism. Tapi ismul fi'li. Jadi dia Gitu, mubtada Ustaz. Enggak, kita mengi'rabnya tetap ismul fi'li. Ismul fi'li. Ismul fi'il, terus kemudian jenisnya apa? Misalkan ismul fi'il madhi, ismul fi'il mudhari, ismul fi'il amr. Kalau ini kan ismul fi'il amr kan ya? Ismul fi'il amri mabniun ala sukun misalnya. Dan kebanyakan ismul fi'il itu memang mabni. Karena hayhata, amin, ya kan? Amin itu kan juga ismul fi'il amr kan, Om? Amin. Tapi ini bukan jumlah ismiyah Ustaz. Ini mengelompokkannya kemana, Om? Bingung juga. Karena setelahnya ini juga bisa fa'il, bisa maf'ulun bihi kayak gitu. Jadi mirip seperti malah justru lebih mirip seperti jumlah fi'liyah kan, Om ya? Iya. Biasanya kalau ismiyah kan dia mubtada gitu. Nah, tapi ini betul. bukan ya? Bukan. Kalau jumlah ismiyah itu awalannya itu hanya ada 3 kemungkinan. Ism sebagai mubtada, atau masdar muawwal juga biasanya sebagai mubtada, atau harfun musyabbahun bil fi'li seperti inna. Ya kan, Om ya? Iya. Tapi ini bukan sebagai mubtada, tapi kita mengi'rabnya ismul fi'il amr. Jadi dia perannya itu persis seperti amr. Perannya itu persis seperti fi'lun. Gitu ya. Ism fi'il itu perannya persis seperti fi'lun. Begitu, Om ya? Iya, Ustaz. Bingung tidak, Om? Kalau masih bingung, silakan ditanyakan, Om. Tadi yang setelah ilaikum fa'il gimana Ustaz? Setelah ilaikum, Tadi kata Ustaz habis ilaikum bisa fa'il apa tadi? enggak, saya tadi menyinggung secara umum ism fi'il. Ism fi'il itu secara umum terkadang setelahnya itu bisa disebutkan fa'il lalu maf'ulun bihi seperti itu. Bukan ilaikum ini Ustaz. Bukan ilaikum. Ilaikum ini mukhatabnya udah langsung terkandung di dalam dhamir itu kan, Om? Iya. Ini bisa ilaika ilaiki Ustaz. Bisa. Tapi jangan ditambahkan an, Om ya. Misalkan ilaika anni, itu ism fi'il yang lain. Maknanya berbeda. Misalnya ilaika anni, itu maksudnya ibta'id anni, menjauh dariku. Ilaika anni, menjauh dariku. Gitu. Itu ism fi'il, ilaika anni. Kalau ilaika langsung setelahnya maf'ulun bihi, itu maknanya ini, khudh. Gitu, Om ya. Jadi setelah ilaikum ini maf'ulun bihi Ustaz. Setelah ilaikum langsung maf'ulun bihi, pasti. Tapi kalau yang tadi misalnya setelah ilaika atau ilaikum an, ada huruf jar an, maka itu maknanya ibta'id, menjauhlah gitu. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Di tepi ya, Ustaz? Bagaimana? Ilaikum tuh letaknya selalu di tepi gitu. Di tepi. Di awal. Di awal kalimat. Di tepi kali kata Bu Juanita. Nah, di awal, betul. Biasanya ism fi'il ilaikum biasanya di awal. Tapi kalau misalkan ada
teks Ya. misalkan memang ada paragraf seperti itu bisa saja dia di tengah-tengah paragraf. Tapi biasanya ilaikum di awal susunan kalimat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti menyusun kalimat, misalkan susunlah kalimat menggunakan kata ilaikum, ya langsung saja ilaikum lalu ditambah maf'ulun bihi, sudah selesai, gitu kan namanya. Nah, mudah kan Ibu ya? Ilaikum. Tapi secara makna harus nyambung, misalkan ilaikum ya kan maknanya ambillah, gitu, ambillah. Maka yang mungkin diambil gitu ya. Jangan nggak nyambung maknanya. Ilaikum al-qalama, ilaikum al-miftaha, ilaikum apalah misalkan fi'il. Gitu ya, Bu ya? Halo? Ya. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan nih, Bu? Itu Layu ada Jad? Safira nanya, Ustaz. Oh, Safira nanya, Afan, saya nggak memperhatikan chat. Jadi ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah, Ustaz? Ism fi'il itu sebenarnya mewakili fi'lun. Jadi mewakili fi'il dalam semuanya, secara zaman, secara makna, secara pengaruh amalnya, itu seperti fi'lun. Jadi dia jumlah fi'liyah, jadi kita tidak bisa katakan dia jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu kan kemungkinan hanya ada 3. Diawali ism sebagai mubtada, atau diawali masdar mu'awwal juga sebagai mubtada, atau diawali harfun musyabbahun bil fi'li, yaitu inna. Berikutnya ismu inna dan khobaru inna. Hanya ada itu saja, yaitu jumlah ismiyah. Sedangkan ini rangkaiannya ismul fi'il, lalu kemudian maf'ulun bihi, atau mungkin kalau ism fi'il yang lain, ism fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Maka ini jumlah fi'liyah. Tadi yang ditanyakan Bu Ana kan namanya? Iya, Ustaz. Ini memastikan mungkin, saya sudah memastikan. Atau mungkin masih ke bawah-bawah suasana kereta. Ini sepertinya nggak jadilah. Tapi ada pertanyaan lagi, Ibu? Ustaz kali itu yang masih terbawa-bawa bus. Di bis Bawa itu. bus ngeri amat sih bawa bus. Ya, di bus ya gitulah. Tapi alhamdulillah naik bus sekarang lebih cepat dong karena ada tol. Sama, jadi waktunya dengan kereta itu sama. Persis. Iya. Tapi kalau masalah nyaman ya tetaplah nyaman kereta. Masih lama di Jakarta, Ustaz. Insya Allah kurang dari 1 bulan insya Allah, karena sudah beberapa hari kan saya di sini. Insya Allah rencana sih, semoga Allah memberikan kemudahan tanggal 3 insya Allah saya dan pasukan insya Allah meninggalkan Jakarta. Tapi kalau barang-barang sebelumnya, tapi kalau orang-orangnya insya Allah tanggal 3. Nanti nggak bisa offline ya, Ustaz? Nggak bisa offline, kalau mau offline direncanakan saja Om, jauh-jauh hari ketemuan. Nggak bisa, kalau katanya kalau itu kan masih di Salman. Nggak bisa ya, Ustaz? Ya otomatis Om, gimana lagi Om? Iya. Ya udah kita online aja lah berarti kalau dengan Ustadz Tohar. Nanti kalau offline di Salman lah, nanti siapa pula Ustadznya gitu kali ya. Tapi nggak apa-apa kalau ibu-ibu misalkan lebih suka offline, misalkan nanti mungkin yang bisa ngajar offline Ustadz Syafiq. Nanti gabung ke kelasnya Ustadz Syafiq. Ustadz Syafiq kan Ya, misalkan tetap online aja gitu sama Ustadz gitu sampai selesai gitu Ustadz. Nah, nggak masalah. Semoga Allah berikan kemudahan. Tapi kalau misalkan ibu-ibu pengen misalkan ganti offline sama Ustadz Syafiq ya nggak apa-apa. Ustadz Syafiq kan mau nikah kan ya? Desember ini? Iya, katanya. Ya, katanya. Katanya, ya memang gitu. Insya Allah Desember ini. Ya, tapi setelah nikah, kan ini mau lulus juga ini. Mau lulus, jadi lulus nikah nih. Pas. Terus nggak ngajar lagi?
Dan insya Allah tapi masih di Jakarta. Masih di Jakarta mungkin sekitar 2 tahun sambil menunggu calon istri beliau selesai kuliah. Ini calon istri beliau kan teman mainnya Safira dulu waktu kecil katanya. Oh, so. Tetangganya Safira di masih Kemayoran. orang ini juga. Saya dulu dapat kabar dari Ustadz Syafiq, katanya, loh kok bisa? Saya tanya gitu, tanya aja Safira katanya. Bilang jodohin kalian. Mungkin bisa jadi. Ini tanya Safira, Safira ada di sini. Kuliah Libya juga, Ustaz. Al-Azhar Jakarta. Al-Azhar Jakarta. Jurusan apa Safira? Jurusan bahasa Inggris ya? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Temannya sendiri nggak tahu. Saya pun nggak tahu jurusan Bagaimana? ngambil karyawan. Nggak terlalu jelas. Yang penting semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Baik. Kita kembali ke laptop, Om. Ada pertanyaan tentang ilaikum? Safira ada nanya tuh, Ustaz. Udah nanya? Ada nanya dia tuh. Tadi sudah, Om. Tadi. Mau pikirnya Oh. ngelamun ya. Mau pikirnya juga ada ke bawah-bawah, benar. Masya Allah. Ini lagi kemana tadinya? Masak rendang. Ya. Rendang. Ke bawah asap Bawah- rendang. Bawa kompor kayaknya Ustaz. Enggak baca tadi. Jawab. Gak apa-apa, Om. Santai, Om. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Baik. Tidak ada pertanyaan tentang ilaikum? Ayo, Jad. Ayo. Tapi biasanya itu kalau mengi'rab ismul fi'li itu juga menyebutkan maknanya, Ibu sekalian. Misalkan di sini ilaikum itu ismul fi'lin ismul fi'lil amri bima'na khudu. Misalkan biasanya seperti itu. Mabniun ala sukun. Biasanya seperti itu. Misalkan amin ismul fi'lil amri bima'na istajib. Atau ismul fi'lil amri mabniun ala sukun bima'na istajib. Gitu ya. Hayhata misalkan. Hayhata ismul fi'lil amri mabniun ala al-fathi bima'na ba'uda. Ba'uda. Hayhata bima'na ba'uda. Gitu ya. Biasanya seperti itu kalau mengi'rab ismul fi'li. Biasanya menyebutkan maknanya. Lihat artinya apa, Ustaz? Lupa, Ustaz. Apa? Ba'uda. Udah apa, Ustaz? Ba'uda itu nggak mungkin, jauh gitu. Mustahil ya? Ya, dia bisa semakna seperti itu. Mungkin nanti bisa di murajaah sedikit-sedikit di kitab di buku Lisani dulu ya. Di buku Lisani kan ada beberapa contoh ismul fi'lil amri. Dan di sana ada penjelasan pembagian ismul fi'lil amri. Ada yang jamid, ada yang qiyasi. Seperti amin, hayhata itu jamid. Tidak bisa dikiaskan. Kalau yang rangkaian jar majrur itu bisa dikiaskan biasanya. Maksudnya bisa dikiaskan itu bisa dirubah-rubah domirnya. Gitu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan tentang ilaikum, kemarin kita juga membahas asya'u. Asya'u ini bentuk jamak dari syai'un. Syai'un, sesuatu. Nah, bentuk jamaknya asya'u. Asya'u, kenapa kok di sini dibahas tersendiri, padahal satu kata jamak saja. Satu kata saja. Karena dia termasuk ism mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif. Tapi kalau dilihat dari bentuknya agak aneh.
Kalau mamnu' minas shorof itu biasanya kan polanya af'ila'u. Af'ila'u. Biasanya seperti itu. Tapi di sini langsung asya'u. Kurang satu huruf. Kan gitu ya, Ibu ya? Ini sebenarnya memang ada satu huruf yang dihapus. Yaitu ya. Yaitu hamzah setelah ya. Aslinya di sana seperti dijelaskan di syarah ini, aslinya asyi'a'u. Aslinya asyi'a'u. Dia hapus hamzah asli itu. Hamzah asli itu dihapus takhfifan untuk meringankan lafadznya. Jadi asya'u. Gitu ya, Bapak ya? Jadi tetap ini sebenarnya polanya af'ila'u. Asyi'a'u. Hanya saja hamzah asli itu malah dihapus. Sedangkan hamzah yang di akhir itu kan hamzah zaidah. Itu ya, Bapak ya? Bingung tidak maksud saya? Tidak. Tidak, Om ya? Atau yang penting asya'u, yang penting mamnu' minas shorof gitu, Om ya? Mudahnya, simpelnya. Yang penting asya'u tidak boleh tanwin. Baik. Nasamir, kemudian kemarin kita terakhir membahas tentang al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a. Fi'lul madhi yang digunakan untuk doa. Ini kan kita banyak menemukan fi'lul madhi yang digunakan sebagai doa. Syafahullah, rahimahullah, radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Fi'lul madhi yang digunakan untuk doa, itu meskipun lafadznya, bentuknya madhi, jadi dia madhi lafdhan, tapi secara makna dia mustaqbal untuk yang akan datang. Kan doa itu pasti untuk yang akan datang kan, Om ya? Masa doa untuk yang lalu. Nah, jadi fi'lun madhi yang digunakan untuk doa itu meskipun madhin lafdhan, secara makna dia mustaqbal. Mustaqbalun ma'nan. Gitu ya, Bapak ya? Wadih. Dan nanti insya Allah di beberapa bab seterusnya akan kita temukan juga fi'lun madhi secara lafadz madhi, tapi secara makna itu mudhari, terkadang seperti itu. Di Al-Quran juga beberapa kita bisa menemukan contoh-contoh seperti itu. Maknanya madhi, lafadznya madhi, tapi secara makna mudhari. Gitu ya, Bapak ya? Dan kemarin kita juga menyampaikan bahwasanya fi'lun madhi yang digunakan untuk doa ini bisa dinafikan dengan la an-nafiyah. Misalkan syafahullah bisa dinafikan dengan la, jadi la syafahullahu. Semoga Allah tidak memberikan sembuhan kepadanya. Kemarin ada yang bilang, Bu Juanita bilang, oh ini jahat sekali. Boleh doa seperti itu, Ustaz? Ini kita tidak membahas boleh atau tidaknya. Itu memang tidak baik dan memang tidak dianjurkan seperti itu kan, doa itu kan kembali kepada diri kita sendiri kan gitu. Tapi secara kaidah bahasa kita membahasnya secara kaidah bahasa. Secara kaidah bahasa ini fi'il madhi ini bisa dinafikan dengan la an-nafiyah. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Seperti juga nanti di semester 7 insya Allah kita akan membahas lau, misalkan seperti itu. Lau. Semoga Allah berikan kemudahan kita membahasnya di semester depan. Lau itu kan kalau di dalam hadis minasyaiton kan gitu ya, Bapak ya? Apabila jika. Kalau saja kan. Tapi kita nanti tidak membahas hukum syar'inya, tapi kita membahas i'rabnya dan maknanya. Lau. Meskipun tidak selamanya lau itu yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Nah, di dalam Al-Quran juga banyak lau kan ya. Baik. Begitu Ibu ya, tentang fi'il madhi alladhi yufidu du'a, ini nggak bingung ya insyaallah. Baik. Tidak ada pertanyaan? Yujad? Kebanyakan doa itu pakai fi'il madhi, Ustaz. Enggak juga, Om. Kebanyakan doa pakai fi'il amr, Om.
Oh, Kebanyakan doa itu pakai fi'il amr kan, fi'il amr itu kan intinya tolab kan ya, meminta. Meminta itu kalau dari atasan ke bawahan itu maknanya menyuruh. Tapi kalau dari bawahan ke atasan itu kan memohon kan gitu, Mas? Ya. Jadi fi'il amr yang digunakan untuk doa itu dari bawahan ke meminta ke atasan, berarti kan memohon kan gitu. Kebanyakan doa itu pakai fi'il amr. Ibu-ibu kalau misalkan doa-doa itu, hafalan doa-doa anak-anak, itu kebanyakan kan fi'il amr bentuknya. Allahumma ufirli, ighfir itu fi'il amr. Irham, fi'il amr juga. Allahumma sahil itu fi'il amr juga. Kebanyakan amr. Tapi biasanya memang ada fi'il madhi atau fi'il mudhari yang juga bisa digunakan untuk doa. Biasanya kalau fi'il madhi itu kebanyakan setelah sebutan orang, misalkan hafizahullah, rahimahullah, atau ahsanallahu ilaihi, nafa'allahu bi'ilmihi, itu kan fi'il madhi ya. Itu biasanya setelah penyebutan orang seperti itu. Pakainya fi'il madhi. Nggak bingung ya, insyaallah. Halo? kalau fi'il amr yang dari kata Ustaz bawahan ke atasan itu cuma dari apa? Khusus doa apa ada kalimat lain Ustaz? Itu bukan doa gitu. Yang artinya memohon bukan perintah. Ya bisa, misalkan dari rakyat jelata meminta kepada raja misalnya seperti itu. Oh iya iya. Kan bisa juga kan ya, itu memohon. Iya. Jatuh. Ada lagi pertanyaan Ibu? Belum. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Nastamir, kita lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan berikutnya, yaitu min az-zaidah. Min az-zaidah. Min az-zaidah ini sebenarnya bukan min yang baru. Dia juga termasuk huruf jar yang pernah kita kenal di semester 1 dulu. Semester 1 dulu kita sudah kenalan dengan min kan Ibu ya? Fi'ala, min dan ila. Min bermakna dari. Tapi di sini zaidah Ibu sekalian. Biasanya huruf-huruf zaidah itu tidak perlu diartikan. Jadi ada atau tidak huruf zaid, ada atau tidak harfun zaid itu maknanya sama, tapi biasanya mengandung penekanan. Biasanya seperti itu. Harfun zaid itu kebanyakan mengandung penekanan makna. Jadi tidak perlu diterjemahkan secara tersendiri. Misalkan min berarti dari gitu enggak. Kalau min ini adalah min az-zaidah. Gitu ya, Bu ya. Zaidah itu apa sih maksudnya? Tambahan. Tambahan kan gitu ya. Tambahan. Jadi kalau misalkan tidak ada huruf ini pun sebenarnya kalimatnya sudah sempurna. Gitu ya, Bu ya. Keren saya beda sama ziyadah Ustaz. Oh jadi zaidah sama ziyadah sama ya? Ziyadah itu masdar. Oh iya. Kalau zaidah itu ismul fa'il. Gitu ya. Iya Ustaz. Jadi zada yazidu, ziyadah itu masdar. Kalau zaidah itu ismul fa'il. Kalau mazid itu ismul maf'ul. Gitu ya. Iya. Baik. Kurang lebih demikian Ibu ya. Min zaidah itu juga termasuk huruf jar, tapi dia zaidah. Dia hanya tambahan saja. Disisipkan di dalam susunan kalimat dan sebenarnya susunan kalimat tersebut sebenarnya sudah sempurna tanpa min. Tapi penggunaan min az-zaidah ini ada beberapa syarat. Penggunaan min az-zaidah ini ada beberapa syarat.
Syaratnya apa saja? Di sana disebutkan di syarah. Yang pertama, asyaratul awal an yasbiqaha nafyun aw nahyun aw istifham bihal. Min az-zaidah ini harus didahului, harus diawali dengan nafyun. Nafyun, huruf nafyi. Afan. Ini Ahmad nuang air tumpah. Taib. Jadi istifham, afan. Min az-zaidah ini penggunaannya syarat yang pertama harus didahului huruf nafyi, harfu nafyin, atau didahului nahyun, huruf nahyi, huruf larangan, atau didahului istifham hal. Maksudnya bagaimana? Misal diawali nafyun misalkan. Ya. Misalkan ma ghaba min talibin, di sana ada contoh. Di dalam syarah di sana ada contoh di tengah. Ma ghaba min talibin. Ma di sini ma nafiyah kan Ibu ya? Artinya tidak. Artinya tidak. Ma ghaba min talibin. Sebenarnya ini kalau tidak ada min itu kalimatnya sudah sempurna. Ma ghaba talibun. Ya atau ya? Ibu sekalian. Tidak ada siswa yang ghaib, kan gitu, Mah? Tidak ada siswa yang tidak hadir. Ma ghaba talibun. Tapi di sana ditambahkan min az-zaidah, disisipkan. Jadi ma ghaba min talibin. Fungsinya apa sisipan ini? Fungsinya apa tambahan min di sini, Ibu? Menekankan. Penekanan makna seperti saya sempat singgung tadi. Kebanyakan harfun zaid itu untuk penekanan makna. Jadi di sini min az-zaidah ini juga untuk penekanan makna. Ma ghaba min talibin. Jadi untuk betul-betul memastikan tidak ada seorang siswa pun yang ghaib, gitu kan? Yang ghaib bukan yang masuk. Iya, Gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan tidak ada min sebenarnya sudah sempurna kalimatnya, tapi di sana ditambahkan min az-zaidah untuk penekanan makna. Ini contoh untuk min az-zaidah yang diawali harfu nafyin. Contoh yang diawali nahyun bagaimana? Contoh di atasnya. La tadlim min ahadin. La tadlim min ahadin. La di sini la nahiyah kan Ibu ya? Ya, la yang artinya jangan, la nahiyah, larangan. La tadlim, jangan menzalimi seorang pun. Jadi aslinya kalau tidak ada min di sana sudah sempurna, la tadlim ahadan. La tadlim ahadan. Tapi ditambahkan min az-zaidah untuk penekanan makna. Betul-betul menekankan jangan sampai menzalimi seorang pun, siapapun, dimanapun, gitu ya Bapak. Tanya. La tadlim min ahadin. Kalau contoh yang diawali istifham bagaimana? Istifham di sini harus hal ya Ibu. Hal. Seperti bagaimana misalnya? Saya pernah atau bahkan sering mengucapkannya. Hal min su'al. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Hal min su'al. Hal min su'al. Min itu adalah min az-zaidah. Hal min su'alin. Aslinya kalau tidak ada min, hal su'alun 'indakunna gitu. Apakah antuna sekalian ada pertanyaan? Itu ya, Bapak. Lalu di sana ada min az-zaidah, ditambahkan min az-zaidah jadi hal min su'alin. Hal min su'alin, gitu ya, Bapak. Wadih? Jadi min az-zaidah itu ada syarat, di antara syaratnya adalah harus diawali nafyun atau nahyun atau istifham dengan hal. Gitu ya, Bapak ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna majruruha nakiratan. Ism majrur setelahnya harus nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Makanya dari contoh-contoh tadi, ma ghaba min talibin. Talibin nakirah kan, Mas?
La tadlim min ahadin. Ahadin juga nakiroh. Hal min su'alin. Su'alin juga nakiroh. Jadi setelah min az-zaidah harus nakiroh. Gitu Ibu ya? Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Nggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Jadi min az-zaidah ini adalah huruf tambahan, fungsinya untuk penekanan makna. Dan dia penggunaannya harus dengan syarat, di antara syaratnya harus diawali nafyun atau nahyun atau istifham dengan hal. Dan ism setelahnya, ism majrur setelahnya harus nakiroh, tidak boleh ma'rifah. Baik. Lalu secara i'rab bagaimana? Ini tadi kalau secara makna kan sudah menekankan makna. Jadi misalkan ma ghaba min talibin, ini menekankan makna keumuman. Biasanya betul-betul tidak ada seorang pun yang ghaib. Baik. Secara i'rab bagaimana? I'rab mungkin kalau aslinya kalau tidak ada min itu mudah kan Ibu ya i'rabnya. Misalkan ma ghaba talibun, ma itu harfun nafyin, ghaba fi'lun madin, ya kan Ibu ya? Talibun fa'ilun marfu', ya atau ya? Tapi kalau ditambahkan minnya jadi bagaimana? Misal kita lihat di sana contoh i'rabnya, ma ghaba min talibin. Ma adalah harfu nafyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Dia ma di sini harfu nafyin, huruf nafi. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ini i'rab huruf mudah, tetap seperti ini. Ghaba fi'lun madin mabniyun ala al-fathi, tetap i'rabnya. Jadi sebelum min itu tetap i'rabnya biasa. Lalu min itu harfu jarrin zaidun mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Di sini mungkin agak berbeda dengan min yang biasa. Kalau min yang biasa, biasanya kita bilangnya harfu jarrin, gitu saja. Harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Gitu saja kan Ibu ya. Tapi kalau min az-zaidah kita beri keterangan harfu jarrin zaidun. Gitu Ibu ya. Harfu jarrin zaidun. Bingung tidak maksud saya? Kan Halo? kan Zaidun ya Ustaz. Kenapa judulnya Zaidah? Kenapa kok judulnya Zaidah? Sedangkan di sini Zaidun. Jadi termasuk juga mungkin sambungannya seperti ini. Huruf terkadang i'rabnya la mahalla lahu, ada juga yang bilang la mahalla laha. Ini yang benar ini mudzakkar atau muannas? Boleh kita menganggap jadi tergantung yang kita hitung yang mana, yang kita anggap yang mana. Kalau min ini kita menganggapnya sebagai harfun, gitu ya. Harfun, minnya sendiri itu harfun itu mudzakkar. Ini kan namanya? Ya. Kalau kita menganggapnya sebagai kalimah, min itu kan termasuk kalimah kan, termasuk kata kan, namanya? Iya. Kalau kalimah berarti dia muannas. Gitu, ya? Bingung tidak maksud saya? Kenapa bisa muannas Ustaz? Kalau kita menganggapnya sebagai bagian dari kalimah, kata, termasuk jenis kata kan, ya? Kalimah itu ada ism, ada fi'lun, ada harfun. Kalau kita menganggapnya ini, menghitungnya ini sebagai kalimah, maka kita mengatakan dia sebagai muannas. Kalimah muannas kan, namanya? Kalimatun muannas. Jadi kalau harfun sendiri mudzakkar. Gitu ya. Jadi i'rab juga demikian. Kalau misalkan la mahalla lahu, lahu ini berarti maksudnya adalah harfun. Kalau la mahalla laha, ha itu maksudnya berarti kalimah. Gitu ya. Wadih? Bingung tidak, Om? Bingung Ustaz. Jadi sebenarnya kalau dalam i'rab boleh dua-duanya. Kalau di sini kan harfu jarrin zaidun, kan gitu ya.
Zaidun ini kedudukannya sebagai apa, Om? Ini meng-i'rab ini. I'rab di i'rab. Zaidun ini adalah na'tun dari harf. Ya kan Ibu ya? Iya. Jadi harfun di sini mubtadaun marfu' wa huwa mudhaf wa man'ut. Ya kan ya? Mudhaf dan man'ut. Ya atau ya? Iya. Tanda mudhaf man'ut. Kemudian jarrin mudhafun ilaih majrur. Zaid itu na'tunnya harf. Na'tun itu harus mengikuti kan apa? Na'tun harus mengikuti man'utnya. Harfun ini mudzakkar, maka zaidun ikut mudzakkar. Sedangkan yang di atas kenapa min az-zaidah? Karena di sini menganggap min ini dihitungnya sebagai kalimah. Al-kalimah. Atau anggap saja ada kata yang muqaddarah lah, kata yang terkandung di sana kalimatu min az-zaidah. Itu lebih simpelnya lagi gitulah. Anggap saja itu ada yang muqaddarah, itu lafadz kalimah. Gitu ya? Iya. Min itu kan termasuk jenis kalimah, jenis kata. Masih bingung tidak, Om? Jadi bisa dikelompokkan jadi huruf atau kalimat gitu, Ustaz. Min itu. Harfun itu jenis kalimat. I'rabnya maksudnya. Kalau i'rabnya kita bisa menganggapnya sebagai harfun, bisa juga menganggapnya sebagai kalimat. Bisa boleh seperti itu. Gitu ya? Iya deh, Ustaz. Ya deh. Ya deh. Kayaknya terpaksa banget. Nggak ngerti kalimat apa Ya deh, itu kata. nggak maksa itu ya deh. Iya, ya, Ustaz. Jadi kan kalimah itu ada 3 macam, ada ism, ada fi'lun, ada harfun. Harfun itu termasuk kalimah. Iya. Kalau kita menganggap bagian dari kalimah, maka kalimah itu kan mu'annas. Jadi mu'annas. Gitu. Tapi kalau harfun sendiri mudzakkar kan gitu. Iya. Gitu. Baik. Semoga nggak bingung lagi, Om. Kalau bingung tanya Bu Juanita. Oh Allah. Makin bingung ntar dia, Ustaz. Fatahna kunna jami'an. Intinya min di sini kalau min az-zaidah kita tambahkan keterangan zaid gitu ya. Bukan seperti huruf jar seperti biasa, hanya harfu jarrin mabniun ala alamatan misalnya. La mahalla lahu min al-i'rab. Tapi kalau misalkan min az-zaidah kita katakan harfu jarrin zaidun. Gitu ya, Bu ya? La mahalalahu juga enggak, Ustaz? La mahalalahu juga. Di sini sampai sukun doang, Ustaz. La mahalalahu juga. Baik. Berikutnya setelah min az-zaidah ini bagaimana nasibnya? Kalau aslinya tadi sebelum ada min ma ghaba talibun kedudukannya sebagai apa, Ibu? Fa'il, ya kan Ibu ya? Fa'il. Ya. Ketika ditambahkan min tetap sebagai fa'il. Tetap sebagai fa'il. Jadi kita harus memahami rangkaian susunan kalimat ini sebelum ada min. Kira-kira setelah min itu kedudukannya sebagai apa? Gitu ya? Jangan terlalu fokus pada min, lalu setelahnya manjurur tandanya kasroh. Gitu Ibu ya. Jadi kita harus memperhatikan dulu dia kedudukan aslinya sebelum ada min itu sebagai apa. Kalau di sini maghabat min talibin, talib di sini kedudukan aslinya fa'ilun, tetap fa'ilun marfu'un. Marfu'. Ya, kita lanjutkan dulu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Dhammah muqaddarah, tanda rafa'nya. Muqaddarah, bagaimana kok bisa muqaddarah? Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli. Jadi faktor yang menghalangi dhammahnya nampak adalah ishtighalul mahalli. Ini karena tempatnya itu sudah ditempati tempat dhammah. Iya, ikan. Tempat dhammah itu sudah ditempati oleh harokat kasroh, kan gitu, Mas? Jadi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jar az-zaid, yaitu al-kasrah. Atau kalau misalkan ibu-ibu bingung,
mana min duhuriha istighlalul mahalli gitu saja udah boleh. Enggak masalah. Gitu ya, Bu ya? Yang mahalinya itu berarti harokatnya harusnya kan dia fathah kan Ustaz. Tapi karena ada min zaidah ini jadi kasroh gitu kan Ustaz. Naam, jadi kasroh di sini karena ada min az-zaidah itu, tapi secara mahal tetap dia sebagai fa'il. Jadi kalau mungkin bisa juga kita katakan tolib ini di sini tolibin, misalnya majrurun lafdzan, secara lafadz majrur, tapi marfu'un mahallan, secara kedudukannya dia marfu'. Kan gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Halo? Bingung tidak, Ibu? Tidak. Tidak, ya? Yakin tidak? Tapi apakah setelah min az-zaidah itu selalu fa'il? Tidak. Tidak. Tidak terus ini. Jangan Tidak bilang tahu. tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Betul. Ini tidak selamanya setelah min az-zaidah selalu fa'il. Jadi tergantung susunan kalimat aslinya bagaimana. Misalkan di sana la tadlim min ahadin tadi contoh la tadlim min ahadin. Ini kalau sebelum ada min la tadlim ahadan. Kan gitu ya, Bapak ya? Ya atau ya? Iya. La tadlim ahadan. Kata ahadan kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Objek maf'ulun bihi mansub ahadan. La tadlim ahadan. Jangan menzalimi seorang. La tadlim ahadan. Kalau ditambahkan min az-zaidah tetap sebagai maf'ulun bihi. Gitu ya? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Gak bingung kan namanya insyaallah? Jadi setelah min az-zaidah ini bisa fa'il marfu', bisa maf'ulun bihi mansub, bisa juga mubtada. Mubtada. Misalnya bagaimana? Mubtada ini di sini hal min rajulin 'indak. Ini aslinya kalau tidak ada min kan hal rajulun 'indaka, rajulun mubtada, 'indaka syibhul jumlah khabar. Setelah ada min jadi min rajulin. Rajulin tetap sebagai mubtada. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha istighalul mahal. Gitu ya, Bu ya? Seperti hal min su'alin itu soal itu juga sebagai mubtada, gitu ya, Bu ya? Terus ada khabarnya Ustaz? Khabarnya mahdhuf. Aslinya kan hal su'alun 'indakum atau hal su'alun 'indakunna, aslinya gitu. Jadi 'indakum atau 'indakunna itu khabar. Syubuhul jumlah khabar. Itu ya? Iya. Di sini ada keterangannya qad yakunu majruru min fa'ilan, bisa jadi ism majrur setelah min zaidah tadi sebagai fa'il seperti di contoh yang lalu. Bisa juga sebagai maf'ulun bihi seperti la tadlim min ahadin, aslinya la tadlim ahadan, bisa juga sebagai mubtada. Setelah min itu bisa sebagai mubtada hal min su'alin. Aslinya hal su'alun 'indakum atau hal su'alun 'indakun. Mudah ya, Bu ya, insyaallah. Subhanallah jami'an. Hal min su'al. Ada pertanyaan Ibu? Berarti i'rabnya semuanya mana min zuhriya istighal mahal ya Ustaz? Naam. Selalu i'rabnya faktor yang menghalangi nampak itu adalah selalu istighalul mahal. Karena kan selalu naam, betul. Jadi setelah min itu selalu majrur tandanya kasroh ya. Jadi tempatnya harokat i'rabnya itu selalu sudah ditempati kasroh kayak gitu ya. Jadi istighalul mahal. Jadi biar tahu tempatnya minnya dihilangin dulu ya Ustaz. Untuk menentukan i'rabnya kedudukannya sebagai apa, kita hilangkan dulu min itu.
memastikan dulu, gitu ya. Tapi kalau mengi'rab, ketika mengi'rab betul-betul di i'rab satu-satu, semuanya di i'rab, gitu ya. Min juga di i'rab. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min mazid. Hal min mazid. Ini diceritakan neraka ketika ditanya halim talati, apakah kamu sudah penuh? Bahkan neraka itu menjawabnya hal min mazid, hal min mazidin. Apakah ada tambahan lagi yang perlu dimasukkan ke neraka? Hal min mazidin. Min di sana juga min zaidah untuk penekanan, gitu ya. Tapi biasanya kalau setelah hal, biasanya kedudukannya sebagai mubtada gitu Ibu ya. Mudahnya kalau setelah hal. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? La yujad? Ada orang? Belum ada. Ustaz. Tidak ada. Tidak ada orang. Ada. Kalau nggak ada orang yang jawab siapa? Tayyib. Nastamir. Berikutnya di sana ada pembahasan tentang lada. Lada. Ini mungkin baru ya. Kita mengenal Iya. lada. Lada ini termasuk dzarful makan. Maknanya persis seperti inda. Jadi ladaika sama indaka maknanya sama. Misalnya indi kitabun sama ladayya kitabun maknanya sama. Gitu ya, Bapak ya? Sama-sama dzarf, inda juga dzarf, dzarful makan, lada juga dzarful makan. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Dan lada ini termasuk dzarf yang mu'rab. Dzarf itu kan sebagian ada yang mabni. Seperti al-ana itu mabni. Id itu mabni. Tapi lada ini sebenarnya mu'rab Ibu-ibu sekalian. Lada ini sebenarnya mu'rab, hanya saja karena huruf terakhirnya alif. Ya kan Ibu ya? Alif kan itu? Lada. Karena huruf yang terakhir adalah alif, maka selalu harokat i'rabnya muqaddarah. Gitu Ibu ya? Oke. Halo? Halo? Selalu apa Ustaz tadi Lalu muqaddarah. i'rabnya? Tanda harokat i'rabnya selalu muqaddarah di atas alif. Alif itu kan tidak bisa diharokati kan, Om? Makanya tanda i'rabnya muqaddarah. Bisa berubah-berubahnya tuh jadi apa Ustaz contohnya Ustaz? Berubah jadi apa? Kan mu'rab katanya Ustaz. Yang jadi ladaiya. Enggak, ini misalkan kalau dzarf itu kan mansub kan, Om? Iya. Dzarf itu mansub. Dzarf itu mansub, maka dia tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Gitu. Fathatun muqaddaratun alal alif mana amin dhuhuriha at-ta'adzur. Ini selalu seperti itu. Enggak, yang dimaksud mu'rab maksudnya gimana Ustaz? Mu'rab itu bisa, mu'rab itu bisa berubah aslinya. Tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya aja maksudnya Ustaz. Bisa Kalau berubah tanda lada i'rab. tetap lada terus ya, enggak jadi yang lain Ustaz. Sebenarnya bisa, alifnya ini berubah menjadi ya bisa jika bersambung dengan dhamir. Setiap kali lada bersambung dengan dhamir muttasil, entah itu dhamir ghaib, mukhatab atau mutakalim, itu alifnya berubah menjadi ya. Jadi ladaihi, ladaihima, ladaihim,
ladaiha, ladaihima, ladaihinna, ladaika, ladaikuma, ladaikum, ladaiki, ladaikuma, ladaikunna, ladayya, ladaina. Jadi setiap bersambung dengan dhamir muttasil, maka alifnya berubah menjadi ya. Tapi tetap, nanti secara i'rab tetap mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Tetap seperti itu. Itu Om ya? Semuanya fathah muqaddarah ya Ustaz. Na'am. Selalu tanda nasabnya fathah muqaddarah. Dan faktor yang menghalangi adalah at-ta'adzur. Sebagaimana inda, lada ini, kalau inda, dulu kita, inda itu sudah pernah belum kita mempelajari? Kalau misalkan belum pernah, anggap aja udah pernah, karena kayaknya sudah familiar sekali kan gitu. Inda itu kan udah gak ada masalah kan ya, inda itu. Oh iya, dulu itu pernah, kalau dulu bukan pembahasan dzaraf, tapi perbandingan antara indi dan li, ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Tapi yang inda itu dzaraf, asli dzaraf. Dan selalu sebagai mudhaf. Kata setelah inda selalu sebagai mudhafun ilaih. Ini mirip seperti dzaraf-dzaraf yang lain. Amama, khalfa, qabla, ba'da. Itu kan rangkaian dengan kata setelahnya selalu rangkaian idhofah, mudhaf ilaih. Lada juga demikian nih Ibu sekalian. Lada rangkaian dengan kata setelahnya adalah rangkaian idhofah, selalu seperti itu. Lada sebagai mudhaf, kata berikutnya sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya, bingung tidak maksud saya? Enggak Om ya. Tapi di sana contohnya wajadtul qalama lada Zaidin. Wajadtul qalama lada Zaidin. Ma makna hadhil jumlah? Saya menemukan pulpen pada Zaid. Pada Zaid. Pulpennya di Zaid gitu. Saya menemukan pena bersama Zaid. Penanya bersama Zaid gitu ya. Mungkin Zaid menyembunyikan penanya. Jangan seuzon Ustaz. Bersama bukan ma'a, sama nggak Ustaz? Mungkin itu bukan selalu seuzon. Baik. Apa Om tadi? Bu Juanita bertanya? Bersama? Bersama ma'a bukan Ustaz, sama lada. Ma'a itu maknanya bersama juga. Tapi begini Om, dulu mungkin ketika kita membahas tentang perbedaan li dan indi, itu li itu yufidul milkiyah, menunjukkan kepemilikan makna. Secara makna dia menunjukkan kepemilikan, itu li. Kalau indi itu menunjukkan kebersamaan, gitu kan Om ya? Kebersamaan, tidak pasti miliknya, tapi kebersamaan, gitu Om ya? Yufidul ma'iyah, Jadi sama, ma'a dan inda itu hampir sama maknanya. Karena inda itu juga mengandung makna ma'a. Lada juga demikian. Gitu Om ya? Misalkan al-ustadzu atau al-mudarrisu indal mudiri atau al-mudarrisu ma'al mudiri. Sama kan Om ya? Sama. Sama al-mudarrisu ladal mudiri. Sama kan Om ya? Ya. Sama. Oke, dulu saya artinya indah tuh kayak di sisi, bukan itu ya Ustaz? Di sisi itu maksudnya di samping gitu Mas? Iya, lain ya? Enggak. Di samping tuh janiba. Oh. Baik. Di sana wajadtul qalama lada Zaidin. Kita perhatikan di sana lada Zaidin. Lada ini dzarful makan. Dzarful makan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru wa huwa mudhaf. Jadi kita katakan dia dzarful makan wa huwa mudhaf gitu Om ya. Sedangkan Zaidin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Begitu Om ya. Kalau di sana ada tuqlabu alifuha ya'an 'inda idhafatiha ila dhamir. Di sini yang ditanyakan Bu Ana tadi.
Jadi alifnya ini bisa berubah menjadi ya jika bersambung dengan dhamir. Misalkan madza ladaika, ladaika. Tadi juga kita sudah tasrif ya, ladaihi, ladaihima, ladaihim sampai ladayya, ladaina. Gitu ya, Bapak ya? Di dalam ayat juga waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Dan kami mempunyai kitab yang berbicara dengan kebenaran atau yang membahas tentang kebenaran. Gitu ya, Bapak ya? Nah, i'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti tadi, kurang lebih. Tapi kalau di sini kita lihat, di sini bersambung dengan dhamir. Bagaimana kalau bersambung dengan dhamir? Ladayya. Ladayya, ladanya dulu. Dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha ata'adzuru. Di sini disingkat ya, Bapak. Dzarful makan mansubun bi fathatin muqaddaratin. Ini biasanya kalau sudah bisa disingkat seperti ini. Tapi kalau lengkap dulu lebih baik. Dzarful makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha ata'adzuru wa huwa mudhaf. Lalu kita sebutkan seperti ini, wa huwa mudhaf. Karena ini lada ini dzarf yang selalu sebagai mudhaf. Kan gitu Ibu ya? Berikutnya ya mutakallim di sana al-ya'u atau ya'ul mutakallim fi mahalli jarrin, atau mungkin kalau misalkan lebih lengkap ad-dhamirun muttasilun mabaniyun, di sana mabniun ala al-fathi karena setelah ya bertemu ya bertemu ya untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Atau kalau misalkan simpel saja seperti ini nggak masalah. Ya'ul mutakallim fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini yang penting. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini dzarf itu kan syibhul jumlah kan Ibu ya? Iya. Dzarf itu syibhul jumlah. Wa syibhul jumlah ladayya dzarf ini tadi mudhaf ilaih fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Dalam keadaan rafa sebagai khobar yang diawalkan. Sedangkan qalamun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadi qalamun mubtada' ladayya khobar. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksudnya? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ustaz, saya mau tanya itu kenapa kalau Ustaz nyebutinnya kan wa alamatu misalnya fathatun muqaddaratun ada alal akhiri. Kalau di syarah kan nggak disebutin alal akhir ya, Ustaz? Ini sepertinya itu syarah ini itu diperuntukkan untuk orang yang sudah bisa. Jadi disingkat-singkat di sini. Misalnya mansubun bi fathatin muqaddaratin, pakainya langsung bi kan, bukan wa alamatu nasbihi kan gitu ya. Iya. Lalu di sana tidak disebutkan ala akhirih. Jadi sepertinya ditujukan untuk yang memang sudah bisa. Tapi memang selain itu, saya sendiri itu seperti mungkin saya pernah sampaikan, saya ketika meng-i'rab itu sangat terpengaruh dengan kitab i'rab yang pertama kali saya pelajari dulu, yaitu kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah dan kitab Nahwu Wadih. Kitab Nahwu Wadih ini kitab nahwu yang simple. Jadi untuk mungkin juga teman-teman misalkan Ustaz Syafiq dan lain-lain itu juga mungkin seperti itu juga. Jadi karena itu kitab yang pertama kali kita pelajari itu jadi sangat terkesan dan nempel di kita. Jadi kalau mau i'rab itu jadi persis seperti di kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah dan kitab Nahwu Wadih. Gitu ya. Ya kalau nggak disebutkan alal akhir ya boleh nggak Ustaz? Sebenarnya harus disebutkan. Sebenarnya kalau sudah paham, boleh-boleh saja, nggak masalah. Ini buat komplitnya aja ya, Ustaz. Ustaz, Mbak Eka nanya tuh. Mbak Eka nanya, lada tadi maknanya seperti inda, persis. Seperti inda dan ma'a. Persis. Itu Mbak Eka ya? Bingung tidak maksudnya Mbak Eka? Mudah-mudahan enggak. Artinya jadinya bersama, Ustaz. Jadi persis seperti inda udah. Kalau kita menggantikan dengan inda itu udah sama persis.
Wajadtul qalama 'inda Zaidin. Wajadtul qalama lada Zaidin. Wajadtul qalama ma'a Zaidin. Sama. Gitu, ya? Assalamualaikum jami'an. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini sudah azan, ya? Udah Ustaz. Iya. Baik. Sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi, yaitu al-jam'u ala sighah muntahal jumu' atau sighah muntahal jumu'. Biasanya orang-orang menyebut dengan singkat seperti itu. Sighah muntahal jumu' ini sebenarnya bukan hal baru juga. Kita sudah pernah membahasnya mungkin di ketika al-mamnu' min as-sarf, sedikit kita membahasnya. Di hari Selasa kita bahkan membahas beberapa polanya dulu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Jumat. Baik. Dan nanti insya Allah setelah pembahasan yang terakhir ini, kita langsung lanjut ke kitab. Kita akan membaca hiwar insya Allah. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.